Waktu masih sangat pagi. Keberangkatan saya dan Ustadz Muslim kali ini tentunya akan menuju tempat yang lebih jauh daripada biasanya nih. Nah, kami mengawali perjalanan ini dengan sarapan pagi dulu agar kami bisa kuat dalam menghadapi kenyataan ini. Maksudnya kenyataan bahwa kami harus berpegel-pegel rialah selama perjalanan ini. Nah, Ustadz Muslim dan juga saya tentunya beserta rombongan dari Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah akan menuju kota Rantau Perapat. Rencananya sih untuk menghadiri peresmian salah satu masjid yang dibangun oleh Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah di daerah kota Aik-Nabara. Tepatnya sih dekat kota Rantau Perapat. Kota demi kota kami lalui, seperti Kota Tebing Tinggi, Indrapura, Kisaran, Aikanopan, dan lainnya. Banyak deh. Nah, perjalanan ini cukup melelahkan bagi kami. Tapi tak mengapa. Begitulah jalan dakwah ini. Ya, semoga saja perjalanan yang kami tempuh berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk semua orang-orang yang terlibat dalam mensukseskan berdirinya masjid-masjid yang dibangun oleh Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah yang diketuai oleh Ustadz Muslim Hasan sendiri. Sesampainya di kota Rantau Perapat, kami menginap 1 malam dulu nih sebelum melanjutkan acara peresmian masjid di esok harinya. Lalu ketika subuh, kami memanfaatkan untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren di kota Rantau Perapat ini. Ya, sekaligus juga Ustadz Muslim akan menyampaikan kajian ilmiah kepada para santri di sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Nah, pemirsa, alhamdulillah di kesempatan kali ini kami sudah ada di pesantren Imam Nawawi yang ada di Rantau Perapat nih Ustadz ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini ada Syekh Kabirnya. Ini ada Ustadz Rahman Santoso, luar biasa. Insya Allah hari ini jalan-jalan kita bermanfaat dan setelah ini kita mau melaksanakan sholat subuh dulu dan nanti Ustadz ada isi apa Ustadz ya, siram rohani buat santri-santri di sini Ustadz ya. Nah, dan mungkin nanti akan kita intip nih kegiatan santri di pagi hari ngapain aja nih ya. Oke Ustadz, namanya udah komat Ustadz, kita sholat dulu Ustadz ya. Oke pemirsa, kita sholat. Bermajelis untuk menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang dikatakan fadilahnya adalah hafat umul malaikah. Salah satunya dikatakan adalah Allah mengutus para malaikat untuk menaungi bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Bayangkan kemudian Rasulullah, orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, pada malam hari juga dalam keadaan lapar. Abu Bakar, Umar, orang yang dijamin masuk surga juga dalam keadaan lapar. Kemudian mereka bertiga menyisiri kampung mana rumah-rumah sahabat yang masih belum tidur. Sehingga kemudian dikatakan dalam riwayat, sehingga kemudian mereka mendapatkan salah seorang rumah sahabat yang pada saat itu masih buka. Dan kemudian Rasulullah dan para sahabatnya bertamu, sehingga kemudian disuguhkan dengan beberapa butir kurma saja, karena tidak ada lagi makanan di rumahnya. Jadi kadang-kadang para sahabat Rasulullah ini kondisi kehidupan mereka senantiasa dalam keadaan lapar. Mestinya kita katakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mestinya orang yang diberikan nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita berpikir secara logika, tapi mereka dalam keadaan lapar. Perjuangan itu dikatakan bagaimana kehidupan mereka yang dikatakan Rasulullah di rumahnya kadang-kadang tidak mendapatkan makanan. Maka ketika disuguhkan kurma yang beberapa butir saja oleh sahabat di rumahnya, kemudian ketika Rasulullah dalam keadaan lapar, membela agama Allah, berjuang untuk agama Islam, untuk kepentingan kaum muslimin. Ketika Rasulullah ingin makan kurma, kemudian turun ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, sesungguhnya nikmat yang mau kamu makan malam ini, kurma, yang mau kamu cicipi ini, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Maka kata Allah, akan dipertanyakan Muhammad. Bayangkan bagaimana Rasulullah itu kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, yang senantiasa kalau salah ditegur oleh Allah melalui perantaraan malaikatnya. Tapi gitu juga ingin makan kurma yang dalam keadaan kelaparan tengah malam, yang berjuang siang dan malam untuk Allah, ingin makan kurma, kemudian turun ayat summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, nikmat itu akan dipertanggungjawabkan, ditanya. Bagaimana kemudian kalau kita membandingkan antara Rasulullah dengan kita, yang setiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Umar bin Khattab setelah meninggal dunia, kemudian anaknya namanya Abdullah bin Umar, senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah di mana posisi bapakku Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga. Dikatakan Abdullah senantiasa berdoa mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah di mana posisi bapakku, keadaannya di mana. Apakah mendapatkan naim atau azab? Mendapatkan nikmat dari Allah atau mendapatkan azab? Pada saat itu bagaimana letihnya Umar bin Khattab datang menjumpai Abdullah anaknya dalam mimpinya. Sehingga mereka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, al-an, sekarang ini barulah saya merasa tenang. Karena ternyata hari hisab, perhitungan itu cukup sulit. Kenapa? Kata Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab, sampai saya ditanya, ada satu mangkok tempat tobak, kata Amirul Mukminin, tobak itu mangkok yang sudah jelek, yang sudah rusak-rusak. Pada saat itu saya ambilkan air dan saya berikan minum untuk unta, karena saya mengingat bahwasanya tempat ini sudah jelek. Itu pun kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mangkuk ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, alhamdulillah saat ini kami bersama dengan mudir sekolah pesantren Imam Nawawi, Ustadz Mukhtar Soleh nih Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, ini Mukhtar dan Soleh. Iya, Pilihan dan Soleh. Oke, Ustadz, katanya kita mau diajak jalan-jalan nih Ustadz untuk melihat bagaimana nih fasilitas dan kondisi dari pesantren Imam Nawawi ini. Ustadz, mungkin bisa sambil ngobrol kita jalan-jalan nih Ustadz ya? Silakan. Ya, ini pesantren kita ini alhamdulillah udah berjalan 4 tahun. 4 tahun alhamdulillah. Dan santri-santriwati, Iya, laki-laki dan perempuan ya. Jumlah totalnya 221 orang. 221. Iya, paling jauh dari Kalimantan. Kalimantan ya. Ini sakan ini Ustadz. Ini asrama 1. Boleh kita masuk nih Ustadz? Silakan. Ini alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Ustaz, asrama atau pembangunan pesantren kita ini memang pemilik sekolah ini tidak main-main Ustaz. Contoh dari kita bisa lihat dari
lemarinya langsung dari Jati dia. Oh Jati ya? Jati Ustaz, alhamdulillah. Insya Allah. Nah, ini pemirsa nih yang mau nyekolahkan anaknya pakai Jati di sini kan. Jadi nggak ada beda sama di rumah. Lemari di rumah Jati, di sini juga Jati. Lemari saya cuma triplex. Dan triplek ya. Ini alhamdulillah yang mengelola yayasan ini yang donaturnya tunggal Ustaz. Iya. Tunggal. Namanya donatur tunggal. Dokter Azli namanya. Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ya ini Ustaz, kami ada kegiatan pagi namanya percakapan bahasa Arab. Ini setiap pagi. Ya Ustaz, itu di pagi hari Jumat, Ahad, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi seminggu itu ada sekitar 5 kali lah alhamdulillah. 5 kali ya. Ya Ustaz. Ada rencana mau kita coba Ya, santrinya bahasa coba Arab? dulu coba. Yang mana nih sebentar? Bisa dipilih sebentar. Bisa. Kaifa haluka? Ya khair Ustaz. Min aina anta? Jitu min Pangkatan. Hah? Pangkatan. Pangkatan. Nah, Ekna bara. Insyaallah. Kam jalasta huna? Kam sana? Jelas tu salah sanawat. Hal mutazawij anta? Lam Ustaz. Alam. Insyaallah. Fadal Pak Saman. Hah? Insyaallah. Dia pemirsa ketika kita tanya hal mutazawij? Lam Ustaz. Oh, ketika ditanya udah nikah belum katanya. Insyaallah. Masih setengah agamanya. Masih setengah. Anta al-mutazawid anta. Hah? Al-mutazawid anta. Mutazawij senatan. Ya Ustaz, kita lanjut Ustaz. Tafadhal. Nah, inilah lingkungan kami Ustaz. Nggak terlalu lebar. Daya tampung berapa nih, Ustaz? Daya tampung Ustaz maksimalnya itu sekitar 250. 250. Tapi kalau kita susun kembung, insya Allah bisa mencapai 300. Oh gitu ya. Susun kembung. Oke, mungkin kita lihat ke kelas nih. Bisa silakan. Ustaz, memang setiap pagi dibersihin Ustaz ya? Oh, setiap pagi bahkan kami membersihkan 2 kali sehari. Habis belajar selesai sama pagi hari Ustaz. Karena malam juga ini dipakai Ustaz. Malam untuk belajar Ustaz. mereka juga. Iya Ustaz. Dan belajarnya ngulangi atau pelajaran baru? Formal baru. Jadi mereka ini jam bebas malamnya itu sekitar jam 9.15. Jam 9.15 itu jam bebas untuk murojaah, untuk prepare tidur, dan untuk mandi. Bahkan mereka kami tekankan di sini mandi 3 kali sehari Ustaz. Memang prosedur dari yang punya yayasan, karena kebetulan yang punya yayasan kan dokter. Wajib 3 kali mandi 3 kali sehari. Biar bersih. Biar nggak kena kata-kata Ustaz. Oh jadi kalau mereka ini kalau malam pelajarannya apa dia? Pelajarannya diniyah semua Ustaz, agama semua Ustaz. Oh gitu. Iya. Jadi kita kan di sini statusnya MTS Ustaz. Jadi bekerja sama lagi Ustaz. Jadi pagi untuk pelajaran umum karena memang kan gurunya dari luar Ustaz. Oh setiap pagi umum semua? Tidak semua Ustaz. Sekitar perbandingannya 60-40. 40 umum, 60 pondok. Kalau pagi? Iya Ustaz. Cuman kan kenapa kita buat mata pelajaran umum semuanya di pagi hari karena guru luar. Iya. Kalau Ustaz, kita lihat-lihat lagi. Oke. Silakan, Ustaz. Oke pemirsa, di sebelah kami ini sudah ada salah satu santri. Kita tanya dulu, namanya siapa? Muhammad Ihsan Dwi Nugroho. Muhammad Ihsan Dwi Nugroho. Udah berapa juz? 5 juz. 5 juz. Asal? Asal dari Rantau Prapat. Berapa nih? Ustaz, mungkin bisa kita coba nih bacaan. Boleh. Ya. Nama orang tuanya dulu siapa? Oh iya, biar bangga orang tahu. tuanya masuk TV. Biar lihat di Salam TV nanti. Masya Allah. Nama orang tua ana, ayah bernama Legino dan ibu bernama Rati. Jawa berarti Turun ya. Jawa ya. Udah 5 juz tadi ya? Ya. Kelas 2 sekarang? Kelas 2 SMP. Oh, berarti mulai ngapal sejak kapan itu? Mulai hafal sejak kelas 3 SD. 3 SD? Oh Masya Allah, ini berarti memang bapaknya juga perhatian tentang Al-Quran ini cukup lumayan ya. Boleh Pak Sama, kita coba dulu. Kita coba nih, Mbak. Mau coba baca surah apa yang kira-kira disukai? At-Tahrim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nah pemirsa, kita sudah ada di dapurnya Ikhwan. Nah ini lagi makan-makan nih Ustaz ya. Iya, iya. Ini alhamdulillah kita makan pagi itu setelah kegiatan subuh, setelah anak-anak mandi prepare untuk ke sekolah, setelah kebersihan, alhamdulillah mereka langsung makan. Alhamdulillah dari lauk yang disediakan pondok pesantren, alhamdulillah pemilik yayasan itu tidak sungkan-sungkan untuk menambahkan dana dari kantong pribadi agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat. Bahkan alhamdulillah kami di sini makan ayam itu bisa sampai 6 kali seminggu. Tengok porsi anaknya besar-besar empat, ya kan? Nah, porsi badannya, posturnya kan? Iya, alhamdulillah. Ustaz mungkin kita tanya ini ya. Iya. Santrinya satu nih. Nah, silakan. Oke, mana? Oke, ini yang paling makan. Ya. Badannya besar tapi makannya dikit nampaknya nih. Masya Allah. Namanya siapa? Danu. Danu. Makanan favoritnya kalau di pesantren apa sih? Banyak ya. Semuanya. Semuanya favorit, Ustaz. Masya Allah. Berarti suka makan tahu? Suka. Oh. Makan ayam suka? Suka kali. Kayak biawak saat makan ayam. Oke, terima kasih. Masya Allah. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz nih udah diajak keliling-keliling di pesantren Imam Nawawi. Ya, semoga aja ini tidak menjadi pertemuan yang pertama kali nih Ustaz ya. Iya. Dan Pertama dan terakhir. Jangan, Ustaz, ya. Oke Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan ya, Ustaz. Kami pamit dulu nih Ustaz. Oh, silakan. Alhamdulillah sampai juga di momen yang kita tunggu nih. Inilah tujuan kami datang ke Aik Nabara, yaitu untuk meresmikan Masjid Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Masya Allah, antusias dan semangat warga begitu tampak di wajah-wajah mereka. Tampaknya mereka senang, bahagia dengan berdirinya masjid ini. Ya, semoga saja masjid ini menjadi tonggak tegaknya agama Islam di daerah ini. Amin. Ustadz Muslim berpesan agar umat Islam di desa ini senantiasa memakmurkan masjid yang telah kita dirikan bersama ini. Ya, semoga saja ya bisa terlaksana. Amin. Ya, alhamdulillah pemirsa. Tadi udah sama-sama kita disambut sama Pak Indra nih, Pak Indra ya. Dan juga tadi Ustadz udah ngasih kata sambutan dan sudah resmi masjid ini. Dan sekarang nih pemirsa, ya kita akan review dulu nih hasil dari pembangunan masjid ini. Ya Ustadz ya? Ya. Ini masjidnya namanya Ustadz? Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah. Dan resmi diresmikan hari ini 28 Sya'ban. 28 Sya'ban. Masya Allah. Ukurannya berapa nih Pak? 10 kali 10. 10 kali 10. Iya. Jadi memang setiap paket kita punya 3 paket ya. Dan ini sekarang ini 10 kali 10. Dia paketnya masjid utama 10 kali 10. Nanti kalau masyarakat mau buat teras silahkan ya kan. Dan di situ rumah imam untuk para dai, untuk ustaz-ustaz. Itu kita siapkan sekitar 5 kali 6 dan kamar mandi itu 3 kali 4. Oke, Masya Allah. Berarti nggak hanya masjidnya aja nih Ustaz ya? Iya. Ada apanya rumah dai-nya. Ustaz, mungkin kita lihat nih Ustaz. Boleh, Gimana boleh. bentuk Silakan. rumah dai ini pemirsa? Ayo. Ini untuk rumah imam ya. Kita katakan rumah imam apakah dai, ustaz di sini. Berapa kamar Ustaz? Rumah imam ini 1 kamar. Kamar ya. Jadi kalau yang masih pengantin baru, lajang masih bisa lah jomblo kan. Tapi kalau anaknya kayak kita udah 4, 5 ya bisa juga tapi
nambah rumah Pak ya? Iya, kita tambah nanti ruangan. Ya ini untuk imam lah apa ya? Insyaallah bisa. Dan ini dapur juga, kamar mandi kan. Fasilitasnya ini untuk ruang keluarga lah. Oh, ini pemirsa ada wastafelnya juga. Kamar mandinya pun ada nih. Pokok yang Masya Allah. Berapa lama ini bangunnya Pak Ustaz? Berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Lagi Ramadan ya. Iya, Masya Allah. Dan bisa digunakan untuk Ramadan Pak ya? Pas sekali Ustaz. Ya, jadi memang kita kalau pembangunan masjid ini kan kita peta kerja Yayasan Ar-Risalah itu Pulau Sumatera secara umum ya, baik dari Aceh sampai Lampung. Jadi bagi pemirsa, mana tahu yang ada pemirsa yang di Pulau Sumatera, apakah di Lampung, kemudian di Palembang, di Padang, di Riau dan sebagainya, Medan dan Aceh. Ya kalau butuh dengan masjid daerahnya yang sudah diwakafkan, nanti syarat prasyaratnya boleh datang ke kantor atau hubungi kita kan. Masya Allah. Itu di nomor sini Pak Ustaz. Ya. Pemirsa, alhamdulillah nampaknya panas sekali suasana nih Ustaz ya. Iya. Agak ngadem dulu kita di belakang masjid. Nah, Pak Ustaz kalau boleh tahu Ustaz, setelah dibangun ini atau ini kan dibangun harus dari nol nih Ustaz, Iya. artinya dari tanah kosong. Kemudian fasilitas apa aja nih Ustaz yang kita berikan Ustaz? Pertama yang kita bangunkan setelah syarat-syarat terpenuhi, ya kan seperti wakaf, arah kiblat dan sebagainya. Kemudian kita bangunkan fisik masjidnya, kemudian rumah imam beserta tempat wudhu. Masjid ini meliputi semua fasilitas seperti sejadah, mikrofon, mimbar, kemudian lampu listrik dimasukkan, kemudian kipas dan fasilitas-fasilitas tambahan seperti lemari untuk Al-Quran dan sebagainya. Kalau setelah diresmikan nih Ustaz, misalkan masyarakat ingin membangun teras atau menambah fasilitas itu boleh nggak Ustaz? Oh boleh, boleh. Karena memang kita kan bangun kan gedung utama aja ya untuk sholat ya. Setelah itu tambah teras misalnya silahkan aja. Masya Allah. Ustaz, saya ingin tahu nih antusias dari masyarakat setelah dibangun nih Ustaz. Dan nampaknya ada yang kumpul-kumpul di sana, boleh kita? Oh boleh, ayo kita ke sana kita tanya. Boleh. Karena di sini mungkin dingin ya di bawah pohon ya. Nah pemirsa, kita udah ngumpul-ngumpul nih bersama masyarakat nih. Dan ini ada Pak siapa Pak? Pak Lili. Pak Lili. Masya Allah. Nah Pak, mungkin harapannya nih setelah dibangun masjid yang alhamdulillah besar nih Pak. Kira-kira apa nih Pak? Ya, alhamdulillah supaya bisa berkembang sunnah di sini kan, dan berkembang majunya untuk perkembangan dakwah kita dan mendepat ke depannya. Ya amin, Masya Allah. Pak kalau dari Bapak mungkin Pak yang dari belakang? Kalau anak memang harapannya seperti sama tadi ya, karena kalau di khususnya daerah yang agak-agak pedalaman begini kan kadang sunnah itu masih belum begitu merata gitu ya. Mudah-mudahan dengan dibangunnya masjid ini bisalah masyarakat sini sedikit demi sedikit mengenal sunnah gitu. Amin. Yang lainnya Bapak copy paste aja Pak ya. Oke Ustaz, mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita ini Pak Ustaz. Kesimpulan lah Ustaz atau mungkin hasil perjalanan kita dari kemarin sampai sekarang kira-kira apa nih yang bisa kita ambil pelajaran nih Pak Ustaz? Ya pertama dalam sebuah hadis dia katakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Bahwasanya kaum muslimin pemirsa Salam TV dikatakan kata Rasulullah itu dikatakan barang siapa yang membangun masjid rumah Allah di surga maka ganjarannya akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang peduli kepada masjid maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang akan dimasukkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya. Jadi bagi kita jangan bosan-bosan peduli kepada masjid besar atau kecilnya andil. Apakah kita sebagai tukang sapu ataukah kita yang melihat Al-Quran berantakan kemudian kita merapikan, keset kadang-kadang mereng kita luruskan, sendal yang kemudian berantakan ya, kemudian kita merapikan, itu pekerjaan yang kemudian dikatakan adalah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian kita punya uang bisa membangunkan masjid. Mudah-mudahan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, Masya Allah. Ya baik pemirsa, sampai di sini dulu perjalanan kita. Insya Allah kita jumpa lagi di episode berikutnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.